Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita bakal ngebongkar dunia tersembunyi yang luar biasa menakjubkan dari struktur polimer. Ya, susunan rumit yang pada dasarnya ngebangun realitas modern kita. Coba deh, bayangin benda-benda di sekitar kamu sekarang, mulai dari baju yang lagi kamu pakai, sampai perangkat yang kamu gunain buat dengerin ini. Hampir semuanya berakar dari ilmu kimia yang sangat spesifik dan indah, yang bakal kita telusuri bareng-bareng hari ini. Buat mulai, coba kita pikirin sesuatu yang bener-bener biasa aja. Misalnya, kantong plastik tipis tempat naruh buah di supermarket. Kita sering banget kan langsung ngebuang atau sama sekali nggak mikirin kantong itu 2 kali. Tapi, di balik wujudnya yang kelihatan sepele, kantong polietilena ini sebenarnya adalah sebuah keajaiban rekayasa molekuler mikroskopis loh. Kekuatan dan fleksibilitasnya itu bukan kebetulan, tapi hasil langsung dari gimana atom-atom di dalamnya disusun dan diikat. Nah, untuk paham gimana material ini bekerja, kita punya 5 poin utama. Kita bakal mulai dari revolusi polimer, lanjut ke mengenal hidrokarbon, lalu membangun molekul raksasa, ngebahas berat rantai, dan terakhir ngelihat bentuk dan keterikatannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, revolusi polimer, sebuah dunia yang berubah. Jadi gini, meskipun kita udah pakai polimer alami kayak kayu, kapas, atau sutra selama berabad-abad, lanskap material dunia itu benar-benar berubah drastis setelah Perang Dunia Kedua. Ini adalah masa di mana polimer sintetis meledak di pasaran. Kenapa bisa serevolusioner itu? Pertama, bahan sintetis ini luar biasa murah buat diproduksi. Dan yang kedua, ini yang paling penting ya, sifat-sifatnya bisa diatur secara presisi oleh para ilmuwan. Keunggulan ini bikin polimer sintetis sukses ngegantiin logam dan kayu di berbagai industri. Ngasih performa jempolan tapi dengan biaya yang jauh-jauh lebih murah. Lanjut ke bagian kedua. Untuk benar-benar paham revolusi tadi, kita harus nge-zoom in sampai ke level atom dan mengenal hidrokarbon, sang blok pembangun. Poin krusialnya begini, hampir semua plastik modern yang kita pakai itu pada dasarnya cuma hidrokarbon. Sesuai namanya, mereka secara eksklusif cuma mengandalkan atom karbon dan hidrogen yang saling berbagi elektron dan disatukan oleh ikatan kovalen yang super kuat. Nah, dari blok-blok bangunan sederhana inilah kerumitan sebuah polimer mulai terbentuk. Yang bikin menarik adalah perbedaan seberapa siap mereka buat bereaksi. Hidrokarbon jenuh itu ibaratnya udah penuh, ikatan tunggalnya udah saling ngunci, jadi nggak ada atom baru yang bisa masuk tanpa memutus ikatan yang udah ada. Tapi, beda cerita sama hidrokarbon tak jenuh. Mereka punya ikatan rangkap 2 atau 3, yang artinya mereka punya semacam kapasitas ekstra buat ngebuka diri dan nangkep atom atau molekul baru. Sifat tak jenuh inilah yang jadi kunci utama biar kita bisa nyambungin molekul-molekul ini jadi rantai yang super panjang. Dan sebagai tambahan yang lumayan ngagetin, ada yang namanya isomerisme. Jadi, tahu komposisi kimianya aja nggak cukup buat tahu sifat aslinya. Bayangin butana normal dan isobutana. Dua-duanya punya bahan baku yang sama persis, jumlah karbon dan hidrogennya sama, tapi atom-atomnya disusun dengan cara yang beda banget. Hasilnya, dua material ini punya titik didih dan sifat fisik yang benar-benar beda, cuma karena arsitektur atomnya diubah. Gila kan? Sekarang kita melangkah ke bagian ketiga, membangun molekul raksasa alias kimia pengikatan. Gimana sih molekul-molekul kecil tadi bisa nyambung kayak balok Lego atom? Polimer itu termasuk makromolekul alias molekul raksasa. Prosesnya dimulai waktu sebuah pusat aktif nabrak sebuah monomer, katakanlah etilena, dan ngebuka ikatan rangkapnya. Benturan ini memicu reaksi berantai yang cepat banget. Monomer demi monomer terus nyambung ke ujung rantai yang aktif, makin panjang dan makin panjang, sampai akhirnya ngebangun satu makromolekul yang masif. Coba kita bayangin ilustrasi brilian dari proses kimiawi ini. Di satu sisi ada tulang punggung polimer yang bentuknya zigzag. Itu adalah polietilena, polimer yang paling klasik dan simpel. Nah, sekarang bandingin dengan PVC. Apa yang beda? Para ilmuwan nggak merombak total strukturnya. Mereka cuma nuker satu atom hidrogen dengan satu atom klorin. Cuma gara-gara satu pertukaran kecil ini, materialnya berubah total jadi bahan keras yang kita kenal sebagai pipa peralon di rumah-rumah kita. Serbaguna banget kan manipulasi kimia ini? Cuma dengan sedikit ngotak-ngatik resep bahan kimia dari unit berulang ini, keajaiban langsung terjadi. Ganti hidrogen dengan fluorokarbon dan kamu bakal dapat PTFE, atau yang biasa kita kenal sebagai lapisan teflon anti lengket di wajan. Atau tambahin gugus metil yang lebih gede dan jadilah polipropilena. Lewat modifikasi-modifikasi mikroskopis inilah para ilmuwan berhasil nyiptain berbagai macam plastik luar biasa yang kita pakai tiap hari. Ingat ya, waktu ngerangkai rantai panjang ini, kita selalu punya pilihan.
Kita bisa bikin rantai yang murni isinya satu jenis unit berulang aja dari ujung ke ujung. Ini yang kita sebut homopolimer. Tapi, kalau kita butuh material dengan sifat yang jauh lebih spesifik, kita bisa nge-mix and match dua atau lebih unit yang beda di dalam satu rantai, membentuk apa yang disebut copolimer. Fleksibilitas ini bikin kustomisasi polimer benar-benar nggak ada batasnya. Kita masuk ke bagian keempat, berat rantai. Kenapa ukuran itu sangat berpengaruh? Karena rantai-rantai ini nggak tumbuh dengan panjang yang sama persis saat reaksi kimia terjadi, kita butuh cara buat ngukurnya. Disinilah kita pakai derajat polimerisasi. Istilah ini pada dasarnya cuma metrik praktis buat nyatain rata-rata jumlah unit yang berulang di dalam satu rantai polimer. Jadi kalau kita produksi sebuah polimer, hasil akhirnya itu bakal punya semacam kurva distribusi berat molekul. Ada sebagian molekul yang pendek, sebagian super panjang, dan rata-rata ada di tengah-tengah. Makanya, para ilmuwan harus ngitung pakai metrik rata-rata jumlah atau rata-rata berat supaya mereka bisa mastiin sifat materialnya itu konsisten dan nggak gampang patah pas diproduksi. Terus, kenapa sih hitung-hitungan bobot ini penting banget? Karena panjang rantai ini ngubah segalanya. Rantai yang pendek banget, sekitar 100 gram per mol, cuma bakal jadi cairan di suhu ruang. Biarin dia agak panjangan dikit, sekitar 1000 gram per mol, dan dia berubah jadi padatan mirip lilin. Tapi, kalau kita biarin rantainya jadi supermasif sampai puluhan ribu gram per mol, nah, baru deh kita dapat polimer tingkat tinggi. Plastik solid, padat, yang sanggup nahan berat belanjaan kita tanpa robek. Jadi ya, ukuran itu benar-benar nentuin suhu leleh dan kekuatannya. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, bentuk dan keterikatan. Jaring yang kusut. Buat ngebayangin perilakunya di dunia nyata, ingat kalau rantai polimer raksasa ini bukan tongkat kaku. Mereka bisa meliuk, melilit, dan nekuk ke segala arah secara 3 dimensi. Saking panjangnya, mereka bahkan saling melilit satu sama lain secara ekstrim. Di materi sumber kita, situasi ini digambarin dengan perumpamaan yang sangat pas. Mirip banget sama segulung senar pancing yang super kusut. Nah, kumpulan yang kusut berantakan inilah yang justru ngasih kekuatan ajaib buat polimer. Keterikatan acak ini memungkinkan material kayak karet buat ditarik, melar, dan memantul balik secara elastis. Tapi, kalau kita butuh material yang kaku, kita bisa dengan sengaja ngebatasin ruang gerak rantai ini. Tinggal tambahin ikatan rangkap atau sisipin gugus molekul raksasa, kayak kelompok vinil di polistirena. Begitu diselipin batu sandungan gede itu, molekulnya jadi susah muter dan gerak, bikin plastiknya berubah jadi kaku, padat, dan gak gampang bengkok. Jadi, untuk nutup sesi bedah materi kita kali ini, coba deh lihat ke sekeliling ruangan kamu sekarang. Berapa banyak dari benda-benda keras, casing handphone, atau kabel elastis di sekitar kamu yang secara diam-diam sebenarnya adalah miliaran rantai hidrokarbon mikroskopis yang lagi kusut melilit satu sama lain. Dan kira-kira sepanjang apa ya rantai-rantai tak terlihat itu? Coba pikirin itu ya. Semoga ini bikin kamu makin penasaran sama keajaiban molekuler di sekitar kita. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.